Syahrawardi atau nama lengkapnya Syihabuddin Yahya Ibnu Amirab Abul Al-Futuh Syahrawardi. Ia sangat terkenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai guru iluminasi Syekh Al-Ishraq. Imam Syahrawardi lahir di kota kecil Suhrat di Persia Barat Laut pada 549 Hijriah atau 1154 Masehi. Ia menemui kematian tragis melalui eksekusi di Aleppo pada 587 Hijriah atau 1191 Masehi. Dan karena itulah ia disebut sebagai guru yang terbunuh. Meski perjalanan hidupnya tidak begitu lama, Syahrawardi meninggalkan banyak karya tulis. Menurut Hussein Nars, Imam Syahrawardi meninggalkan sekitar 50 judul buku yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. 50 judul buku tersebut secara umum dapat dibagi dalam 5 bagian, yaitu pertama, buku 4 besar tentang pengajaran dan doktrin. Dan doktrin yang ditulis dalam bahasa Arab. Kedua, risalah-risalah pendek yang masing-masing ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Ketiga, kisah-kisah sufisme yang melukiskan perjalanan rohani dalam semesta yang mencari keunikan dan iluminasi. Keempat, nukilan, terjemahan, dan penjelasan terhadap buku filsafat lama. Kelima, wirid-wirid dan doa-doa dalam bahasa Arab. Imam Syahrawardi memperkenalkan konsep baru yang disebut Illuminationisme Ishraqiyah atau pancaran cahaya yang berasal dari Nur al-Anwar. Ishraqiyah berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan lain sebagainya. Dalam bahasa filsafat, Illuminationisme berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan dan harmoni. Menurut mazhab Isyarqi, sumber pengetahuan adalah penyinaran cahaya, yaitu berupa semacam hat yang menghubungkan dengan substansi cahaya. Sumber-sumber pengetahuan yang membentuk pemikiran Isyarqi. Pertama, pemikiran-pemikiran Sufisme, seperti contoh karya Al-Ghazali, Mishkat al-Anwar, yang menjelaskan adanya hubungan antara nur atau cahaya dengan iman mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran iluminasi Syahrawardi. Kedua, pemikiran filsafat Paripatik Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Ketiga, pemikiran filsafat sebelum Islam, yakni aliran Pitagoras, Platonisme, dan Hermenisme. Keempat, pemikiran-pemikiran atau hikmah Iran kuno. Kelima, bersandar pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang cahaya dan kegelapan. Pemikiran Imam Syahrawardi tentang kosmologi atau alam. Kosmologi berasal dari bahasa Yunani, kosmo dan logos. Kosmo berarti susunan dan logos berarti ilmu. Sederhananya, kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jagat raya. Dalam bahasa Indonesia, kosmologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti asal-usul, struktur, hubungan ruang-waktu dalam alam semesta. Dalam metafisika, kosmologi adalah ilmu yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem beraturan. Pandangannya tentang kosmologi dan mengembangkan prinsip iluminasi menjadi teori pancaran. Iluminasi Isyarqi dibagi menjadi dua. Pertama, adanya iluminasi dari masing-masing cahaya yang berada di bawah Nur al-Anwar. Cahaya-cahaya ini benar-benar ada dan diperoleh Yasul, namun berbeda tingkat intensitasnya yang menjadi ukuran kesempurnaan. Kedua, proses ganda iluminasi dan visi atau penglihatan. Lebih lanjut, mengenai konsep kosmologi Syahrawardi, ia membagi alam menjadi 4 tingkatan, yaitu pertama, alam cahaya dominator, alam al-Anwar al-Qahirah. Kedua, alam cahaya-cahaya pengatur, alam al-Anwar al-Mudabira al-Ishabidiyah al-Falakiyah wa al-Insaniyah. Ketiga, alam bentuk, alam al-Ahjam. Keempat, alam citra dan alam imajiner. Pemikiran filsafat Syahrawardi tentang ketuhanan. Secara etimologis, kata teosofis berasal dari kata teospia, teos yang berarti Tuhan dan sophia yang berarti knowledge, doktrin, dan wisdom. Jadi secara literal, teosofis berarti pengetahuan atau keahlian dalam masalah-masalah ketuhanan. Dalam pemahaman Syahrawardi, pengertian teosofos adalah orang yang ahli dalam dua hikmah sekaligus, yakni hikmah nazariyah dan amaliyah.
Selanjutnya, pemikiran filsafat tentang jiwa manusia. Konsep jiwa manusia Suhrawardi tidak jauh berbeda dengan para filsuf apotetik. Ia lebih cenderung mengikuti konsep yang telah disempurnakan oleh para filsuf muslim. Imam Suhrawardi menuangkan pemikirannya tentang jiwa dalam maknum-maknum hapusnya. Hikmah al-Ikhraqi. Sebagai bukti adanya jiwa adalah kesadaran diri tiap manusia, berbeda dari jasad yang ditempati oleh jiwa. Pertama, gradasi esensi. Gradasi esensi merupakan salah satu ajaran pokok Ikhraqiyah. Suhrawardi menyatakan bahwa seluruh alam semesta merupakan rentetan dari intensitas cahaya. Kedua, kesadaran diri. Pemikiran ini berkaitan dengan konsepnya tentang pengetahuan, sehingga pengetahuan yang diperoleh memungkinkannya tidak putus definisi. Istighna al-ta'rifu. Metode mendapatkan pengetahuan. Pertama, tahapan persiapan untuk menerima pengetahuan iluminatif. Kedua, tahapan penerimaan di mana cahaya Tuhan memasuki diri manusia. Ketiga, tahap pembangunan pengetahuan yang valid dengan menggunakan analisis eksklusif. Keempat, tahap pelukisan atau dokumentasi dalam bentuk tulisan atas pengetahuan atau struktur yang dibangun dari tahap-tahap sebelumnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang filsafat Islam Imam Suhrawardi. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.